dengan komunitas PES, khususnya teman-teman PES Banten, sudah ibarat air sama ikan, menyatu, saling membutuhkan dan saling menghidupi. Oleh karenanya, tentu kami berharap senantiasa jalinan kemitraan dan kebersamaan ini terus dilanjutkan, terus dirawat, dan bersama-sama untuk memajukan masyarakat Banten yang memang membutuhkan dorongan bersama-sama agar setara dengan provinsi-provinsi lain di Jawa. Kenapa saya mengatakan itu? Banten anak bungsu di Jawa, sehingga wajar anak bungsu itu perlu ditulari, perlu banyak dibimbing, perlu banyak diteladani oleh para stakeholder yang ada di masyarakat kita, khususnya wartawan. Kenapa? Kita harus memastikan bahwa Provinsi Banten ini memiliki keunggulan-keunggulan yang sebenarnya tidak kalah dengan provinsi lainnya di Jawa. Tepuk tangan untuk selalu menampilkan gagasan-gagasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran rakyat, dan terus mengobarkan semangat pembangunan bangsa dan negara. PES hadir bukan di ruang hampa. Ia tumbuh bersama cita-cita kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Komitmen ini melekat dalam DNA PES Indonesia. Karena itu, eksistensi PES bukan sekedar hanya industri informasi, melainkan juga bagian dari fondasi demokrasi dalam pembangunan nasional. Komitmen tersebut dijaga melalui kode etik jurnalistik. Etika itulah yang membedakan PES Arus Utama dari sekedar lalu lintas informasi tanpa tanggung jawab, sehingga PES ke dalam harus atau dituntut terikat untuk bekerja secara profesional, akurat, dan berimbang. Ada kekuasaan, tetapi karena takut keliru menyampaikan kebenaran, takut jika informasi yang dipublikasikan justru menyesatkan, bukan mencerahkan. Keluar, PES juga memiliki tanggung jawab yang besar kepada publik. Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar. PES yang sehat adalah PES yang profesional, independen, berintegritas, dan berkelanjutan secara ekonomi. Tanpa kesehatan ekosistem media, sulit mengharapkan kualitas demokrasi dan pembangunan yang kokoh.
Tantangan pers ke depan tidak ringan. Disrupsi digital, banjir informasi yang tidak terverifikasi, kecerdasan buatan, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi terhadap industri media adalah realitas yang harus kita hadapi. Model bisnis media berubah, sementara tuntutan publik tentang kecepatan dan akurasi semakin tinggi. Untuk itu diperlukan beberapa langkah. Pertama, penguatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan. Kedua, konsolidasi dan transformasi bisnis pemerintah adalah keberhasilan rakyat. Namun, keberhasilan itu hanya mungkin jika kebijakan terbuka